Tes. Jendela. Tes. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab 40 hadis yang menjelaskan tentang pokok agama Islam. Karya Al-Hafidz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masih pada hadis yang kedua, hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, yaitu kisah malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, dan kita sudah jelaskan uraiannya. Sekarang malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, qala fa akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi SAW bersabda, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun buruknya. Ini 6 rukun iman. Sekarang kita sebutkan definisi iman. Jadi iman secara bahasa adalah at-tasdiq al-jazim alladhi la ya'tarihi syakkun. Pembenaran secara pasti yang tidak diikuti oleh keraguan sedikit pun juga. Secara bahasa. Adapun secara istilah, iman maknanya adalah fahuwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi
wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Jadi itu iman secara syariat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal mulai ayat kedua sampai ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah, maka hati-hati mereka menjadi takut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka ayat-ayat tersebut menambah keimanan mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di kelanjutan ayatnya, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka, kata Allah, mereka infakkan. Kemudian Allah menegaskan di kelanjutan ayatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi, jemaah sekalian, amalan itu adalah keimanan. Ketika Allah mengatakan orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka inilah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Jadi iman itu bukan sekedar ucapan dan keyakinan, tapi juga harus ada amalan. Demikian pula firman Allah di surat Al-Hujurat di ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, maka mereka inilah orang-orang yang jujur. Jadi ada amalan yang Allah sebutkan di sini, dan itu bagian dari iman. Jadi iman itu harus diamalkan, bukan sekedar diucapkan dan diyakini. Di sini Allah sebutkan amalan berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan pada asalnya yang dimaksud dengan jihad di sini adalah jihad dengan senjata melawan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, harus dipimpin oleh pemerintah muslim.
Jadi jihad itu syarat yang pertama harus ada pemerintah yang memimpinnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Pemimpin itu adalah perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya dan diambil perlindungan dengannya. Ini syarat jihad yang pertama. Harus ada pemerintah. Harus dipimpin oleh pemerintah yang sah. Bukan ketua kelompok, ketua suku, ketua organisasi, bukan. Tapi harus pemerintah muslim. Demikian pula syarat yang kedua, berjihad itu kalau kaum muslimin memiliki kemampuan. Kalau mereka tidak memiliki kemampuan, maka tidak memenuhi syarat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka persiapkanlah untuk menghadapi mereka, kata Allah, apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Ini syarat yang kedua. Untuk melakukan jihad fisabilillah harus mampu. Kalau kaum mukminin belum siap, persenjataan mereka tidak setara dengan musuh, maka syarat yang kedua ini tidak terpenuhi. Apalagi tujuan jihad itu untuk meninggikan agama Allah, bukan untuk memperbanyak korban dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan jamaah sekalian, ada makna jihad yang kedua, yaitu jihad dengan pena, yaitu menuntut ilmu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita keluar menuju masjid untuk menuntut ilmu. Maka kata Nabi SAW, dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Demikian pula kata Nabi SAW, wa inna talibal ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Sesungguhnya setiap penuntut ilmu itu, seluruh makhluk memohonkan istighfar untuknya, sampai pun ikan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Jadi ini juga dianggap jihad fisabilillah. Kenapa? Karena dia menegakkan agama Allah melalui mempelajarinya, mengajarkannya, dan mengamalkannya. Baik. Jadi harus ada amalan dalam keimanan. Adapun dalilnya dari hadis, yaitu datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul ada anit tariqi wal haya'u syu'batum minal iman. Keimanan itu, kata Nabi SAW, ada 60 atau sekitar 70 lebih cabangnya. Dan yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Perhatikan, Nabi katakan iman itu ucapan. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ini merupakan amalan anggota badan. Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan rasa malu itu adalah bahagian dari iman. Jadi ini termasuk amalan hati. Jadi keimanan di sini, kata Nabi, ucapan, amalan anggota badan, dan amalan hati. Termasuk di dalamnya keyakinan. Ini definisi iman yang benar menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah,
yang diambil dari ayat-ayat dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu jamaah sekalian, menyimpang di sini kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah mengatakan al-iman huwa tasdiq bil qalbi. Iman itu cukup dibenarkan di dalam hati. Ini bahaya. Kenapa? Kalau iman cukup pembenaran di dalam hati, berarti iblis beriman. Fir'aun beriman. Abu Talib yang musyrik juga beriman. Kenapa? Sebab mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta dan yang berhak diibadahi. Cuma mereka ini sombong. Mereka tidak mau amalkan. Mereka tidak mau ucapkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan pengikutnya, wajahadu biha wastayaqanatha anfusuhum dulma wa uluwa. Mereka mengingkari, maksudnya dengan mulutnya, mengingkari mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi hati-hati mereka, kata Allah, meyakininya. Jadi hati meyakini, lisan tidak mau mengucapkan. Ini tidak dianggap keimanan. Tapi menurut kelompok Murji'ah, itu sudah beriman. Adapun menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan harus diucapkan, diyakini, dan diamalkan. Jadi Fir'aun tidaklah beriman. Mereka mengingkari dengan lisannya, walaupun hati mereka meyakininya. Kenapa bisa begitu? Kata Allah, dulma wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Dari sini kita dapat pelajaran jamaah sekalian, bahwa kesombongan dan kezaliman itu akan menghalangi hidayah untuk sampai kepada seseorang. Jadi ini definisi iman. Demikian pula orang yang cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia yakini tapi dia tidak amalkan konsekuensinya, seperti dia meninggalkan solat secara mutlak. Ini juga tidak dikatakan mukmin. Bahkan dalam hadits Buraidah riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menegaskan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada amalan. Dan keimanan itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Berbeda dengan kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan keimanan itu satu paket. Demikian pula Mu'tazilah. Kalau hilang, hilang semua. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Peminum khamar, judi, demikian pula zina. Mereka katakan bukan lagi muslim. Kalau Ahlus Sunnah, mereka mengatakan semua pelaku dosa besar, selama tidak membatalkan keislaman, maka mereka masih disebut muslim, tapi muslim yang kurang imannya. Mu'tazilah lebih mengherankan lagi. Ketuanya Wasil bin Atha. Wasil ini punya pemahaman aneh-aneh, tapi dia cerdas. Iya, sampai-sampai disebutkan dia mati itu dalam kondisi tertimpa buku di kamarnya. Ini Wasil, cerdas tapi sesat. Kata Wasil, bagaimana menurutmu muslim yang melakukan dosa besar ini? Maka dia pun bingung dan mengeluarkan pendapat pribadi. Katanya, muslim yang melakukan dosa besar, dia itu
bukan mukmin, bukan juga kafir. Terus di mana posisinya? Dia berada di satu posisi di antara dua posisi. Al-manzil bainal manzilatain. Al-manzilah bainal manzilatain. Bukan mukmin, bukan kafir. Tapi Mu'tazilah dan Khawarij, mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan pelaku dosa besar, kalau dia mati tidak sempat tobat dari dosa besarnya dan tidak membatalkan keislamannya, maka mereka ini tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkenan untuk memaafkan mereka, langsung mereka dimaafkan dan dimasukkan ke dalam surga. Namun jika Allah tidak berkenan untuk memaafkan mereka, maka mereka akan diazab sekadar dengan dosanya. Setelah itu dia pasti masuk surga. Berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa di ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah tingkatan syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini yang pertama kata Nabi, rukun iman, dan ini pokoknya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya keimanan. Dan beriman kepada Allah ini harus meyakini 3 tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Dan jamaah sekalian, ini banyak sekali dalilnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Allah dialah Rabb langit dan bumi, dan semua makhluk yang berada di antara keduanya, demikian pula di langit dan di bumi. Maka beribadahlah kamu kepadanya dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Di dalam ayat ini ada 3 jenis tauhid: rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Demikian pula surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, Rabb seluruh makhluk, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, tauhid al-asma was sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim nama Allah, dan 2 nama ini mengandung sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, juga tauhid asma was sifat, al-asma was sifat, tapi dia datang dalam bentuk idhofah, Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inti surat Al-Fatihah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini tauhid uluhiyah. Jadi jemaah sekalian, termasuk kesalahpahaman kalau kita tidak mau katakan mereka jahil yang mengatakan tauhid ini tidak ada dalilnya. Dalil tauhid 3 ini, semua ayat dan hadis yang berbicara tentang tauhid, maka tidak akan keluar dari 3 tauhid ini. Karena itu jemaah sekalian, para ulama mengambil kesimpulan tauhid terbagi 3 dari istiqra'un nusus wa tatabbu'ul adillah, meneliti nas-nas dan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah secara menyeluruh, kemudian disimpulkan tauhid itu terbagi 3. Jadi ini bukan tauhidnya Wahabi atau bukan tauhidnya Ibnu Taimiyah, tidak. Ada namanya istiqra'un nusus, meneliti semua dalil-dalil. Sama jemaah sekalian, kalau saya katakan hukum di dalam syariat itu ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Adakah ayat atau hadis yang mengatakan
Hukum di dalam Islam terbagi 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Tidak akan ada kita dapati. Terus dari mana pembagian ini? Sama dengan pembagian tauhid, dari istiqra'un nusus wa tatabbul adillah. Meneliti semua nas dan dalil-dalil yang berbicara tentang ibadah, tentang hukum, kemudian disimpulkan hukum itu ada 5. Sama dengan tauhid. Maka kalau kita tidak mau sebut orang yang mengingkari pembagian tauhid ini bodoh, kita katakan saja dia salah paham. Dan makna tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, dalam mencipta, menghidupkan, mematikan, menguasai, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid uluhiyah maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Semua ibadah termasuk solat kita dan juga kurban kita, sembelihan kita yang akan datang nanti, harus kita serahkan hanya kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah kamu hanya untuk Tuhanmu dan lakukanlah kurban hanya untuknya. Adapun makna tauhid asma wa sifat adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya. Demikian pula sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulnya. Sebab Nabi Muhammad yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyelewengkan sifat-sifat Allah. Demikian pula menolak, demikian pula membagaimanakan dan juga mempersamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini semua ditinggalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Karena itu jamaah sekalian, Allah ingatkan di surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Semua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Ali, Al-Kabir, Al-A'la, Al-Muta'al, semua nama ini mengandung sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hanya milik Allah Al-Asma'ul Husna fad'uhu biha. Berdoalah kalian, beribadahlah kalian dengan nama-nama tersebut. Kemudian Allah ingatkan, wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam tauhid, nama-nama dan sifat. Ada beberapa kelompok yang menyimpang. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat yang paling parah adalah Jahmiyah. Kemudian diikuti Mu'tazilah, kemudian diikuti Asy'ariyah. Ini semua menyimpang dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menolak, ada yang mentakwil, ada yang menetapkan sebagian saja. Iya. Kata Allah, tinggalkan semua. Mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Iya. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Kita cukupkan dengan pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lanjutkan rukun iman berikutnya di pertemuan yang akan datang. Baik. Jadi di sini ada pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan pekan lalu tentang zakat pertanian. Zakat padi atau beras. Betul, itu ada zakatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf atau di surat Al-An'am di ayat yang 141, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Berikanlah, keluarkanlah haknya, zakatnya maksudnya,
pada saat dia dipanen. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang zakat harta dan zakat uang. Zakat emas atau zakat perak atau uang. Harus menunggu 1 tahun. Kalau ini tidak, semua pertanian atau hasil pada saat dipanen, maka dia dikeluarkan zakatnya. Nah sekarang apa saja yang dikeluarkan dari hasil pertanian itu? Yang dikeluarkan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz dan juga para ulama yang lain, hasil pertanian yang bisa ditakar, ditimbang, kemudian disimpan. Jadi bisa dimakan sekarang, dikonsumsi sekarang, bisa juga dimakan nanti. Dan padi, beras masuk di situ. Bisa ditakar, bisa ditimbang, bisa disimpan. Yang tidak bisa ditimbang atau tidak bisa disimpan seperti apa? Seperti semangka, seperti pepaya, atau hasil-hasil pertanian yang lain. Jadi itu ukurannya. Yang keluar zakatnya itu hasil pertanian yang bisa ditakar, ditimbang, dan disimpan. Kapan dikeluarkan? Setiap kali panen. Berapa ukurannya? Itu juga punya ukuran. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, walaysa fi maduna khamsatu awsuq sadaqah. Tidak ada hasil bumi atau hasil pertanian di bawah 5 wasak sedekah. Jadi minimal 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? 1 wasak itu 60 sok. 1 wasak 60 sok. Jadi kalau 5 wasak 300 sok. Sekarang kita pindahkan jadi kilo. Berapa itu 300 sok kalau dijadikan kilo? Sebagian ulama mengatakan 1 sok itu 2,4 kilo. Jadi tinggal dikali 300 dikali 2,4 kilo. Berapa? Tapi ini bukan pelajaran matematika ya. $720. Jadi siapa yang punya padi, beras, saat dia panen 720 kilo, maka wajib keluar zakatnya. Wajib keluar zakatnya 720 kilo. Jadi kalau di bawah itu kata Nabi, walaysa fi maduna khamsatu awsuq sadaqah. Tidak ada di bawah itu sedekah. Minimalnya 720 kilo. Jadi kalau ada yang panen 1 ton, wajib keluar zakatnya. Sekarang berapa yang keluar? Nabi sebutkan dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Kata Nabi SAW, kalau diairi oleh air hujan atau sungai atau gratis, maka keluar al-usyru 1/10 atau 10%. Jadi kalau ada sawah yang pengairannya itu gratis melalui air hujan atau air sungai, maka keluar 10% al-usyur. Tapi kalau pengairannya itu pakai biaya, maka kata Nabi SAW keluar berapa? Nisful usyur, 5%. Kalau pengairannya pakai biaya, keluar 5%. Nah, bagaimana cara hitungnya? 720 dikurang 10%. Berapa yang keluar?
72 kilo. Jadi kalau ada orang yang panen padi 720 kilo, airnya gratis, keluar 72 kilo, diberikan ke fakir miskin. Apalagi kalau fakir miskin itu orang yang rajin menuntut ilmu, taklim, apalagi kalau dia seorang talib di pondok pesantren, ini paling berhak untuk menerima. Iya. Bagaimana kalau setengah gratis, setengah pakai air hujan? Para ulama mengatakan kalau begitu antara 10 dan 5, 7,5%. Bagaimana kalau kita tidak tahu ini sawah hasilnya dari gratiskah airnya atau dibayar? Maka diambil yang paling hati-hati, dikeluarkan tetap 10%. Ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Asyarhul Mumti'. Iya. Baik, kemudian mas sekalian, terakhir ada pertanyaan juga tentang tabungan haji yang tersimpan sebagai DP 25 juta misalnya, sudah lebih dari 1 tahun. Apakah dia wajib dikeluarkan zakatnya? Jamaah sekalian, kalau kita lihat jawaban ustadz-ustadz kita, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Iya, kalau Ustadz Zul itu, hafidahullah, beliau katakan tidak wajib. Kalau Ustadz Ubaid, Abu Yusuf, hafidahullah, beliau katakan wajib. Iya, pilih yang mana kita ini? Pilih yang tidak wajib ya Ustadz, supaya lebih ringan. Iya. Ada pendapat tengah-tengah, pendapat Ustadz Sunnah juga. Kata beliau, dilihat tabungannya. Ini tabungan haji, bisa diambil atau tidak? Lihat dulu. Kalau bisa diambil, berarti dia milik kita. Wajib keluar zakatnya. Tapi kalau dia sudah tidak bisa diambil, berarti tidak wajib zakat. Berarti bukan lagi milik kita. Jadi dilihat. Makanya Ustadz Zul bilang, tidak wajib. Karena itu seakan orang memesan kursi, DP begitu. Bukan lagi kita punya itu. Tapi Ustadz Ubaid bilang, itu kan bisa ditarik. Jadi itu milik kita. Jadi dilihat. Tanya nanti, ini bisa saya ambil atau tidak? Kalau dia bilang, oh tidak bisa diambil. Berarti bukan lagi milik kita. Tidak keluar zakat. Ya, wallahualam. Ya mau sekalian mungkin saya bisa kita ambil pada malam hari ini. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Mana? Iya. Setapan. Iya. Iya. Baik. Jadi tadi kita sudah sebutkan di surat Al-An'am ayat yang 141, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan zakatnya setiap kali dipanen. Jadi kalau setiap kali dipanen ada zakatnya. Kalau tidak dipanen atau gagal panen atau rusak tanpa disengaja, maka tidak wajib zakat. Iya. Kemudian ya mas kalian, para ulama juga mengingatkan bahwa kalau dia beras al-aruz, maka dia dihitung itu ketika menjadi beras. Bukan ketika masih bercampur dengan kulitnya, bukan. Jadi sudah bersih, jadi beras. Baru kita hitung.
720 kilo tadi. 5 ausub atau 300 sok atau 720 kilo. Kalau di bawah 720 kilo, maka tidak wajib zakat. Iya. Kalau pengairannya gratis, keluar 10%. Kalau pengairannya bayar, keluar 5%. Dan jamaah sekalian, 10% dan 5% ini tidak ada hubungannya dengan biaya traktor, biaya pabrik, dan lain-lain. Tidak ada. Itu 10% dan 5% murni keluar dari hasil panen. Dan para ulama juga mengatakan, boleh dia keluarkan dalam bentuk uang. Tergantung yang mana lebih maslahat. Bahkan zakat uang, boleh dia keluarkan dalam bentuk barang. Kalau dia lihat itu lebih maslahat. Saya kasih contoh. Ada orang miskin, tapi dia kurang normal. Atau dia belum balik. Kalau dikasih uang, dia akan buang uang ini. Maka kalau kita lihat, lebih afdal kita berikan padanya makanan atau pakaian, maka itu yang kita keluarkan senilai wajib zakat kita pada uang tadi. Demikian pula beras. Kalau kita lihat yang lebih bermanfaat adalah uang, misalnya si miskin ini sudah mendapatkan beras dari orang lain, kemudian kita melihat uang lebih bagus untuk saudara kita yang butuh, yang miskin, yang fakir ini untuk membeli lauk, maka kita pun uangkan berasnya tadi, maka itu juga boleh. Iya, wallahu alam. Ada yang lain, saya persilahkan. Fadal. Apabila ada iya. Baik, jamaah sekalian, Nabi SAW telah memberikan kaidah, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam salat itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir, takbir juga. Fa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, ruku juga. Artinya, kalau dia sujud sahwi juga. Dan sujud sahwi itu sangat mudah jamaah sekalian. Tinggal sujud 2 kali, kemudian salam. Atau kalau dilakukan di luar sholat, juga seperti sebelum sholat. Cuma bedanya sujud sahwi di luar sholat, berarti tambah salam lagi. Kalau sujud sahwi di dalam sholat, maka cukup 1 kali salam. Iya. Nah, makmum wajib untuk ikut. Kalau dia sengaja tidak ikut, sebagian ulama mengatakan bisa batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu, maka insyaallah ta'ala sholatnya tidak batal. Tapi kalau dia sudah tahu, kemudian dia tidak ikut, maka sholatnya bisa batal. Dan rukun itu kalau ditinggalkan tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Yang ditutup dengan sujud sahwi itu yang wajib. Seperti orang meninggalkan tasyahud awal misalnya. Tasyahud awal itu merupakan kewajiban sholat. Dia tidak tasyahud awal, langsung dia bangkit rakaat ketiga. Maka dia harus sujud sahwi. Karena mengurangi wajib sholat. Sebelum atau setelah salam, dua-duanya boleh. Sebelum salam atau setelah salam. Iya, kalau kita belum tahu yang mana yang lebih afdal, boleh dua-duanya. Boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Iya. Namun yang lebih afdal kalau dia sebelum salam. Kenapa? Karena dia mengurangi wajib. Adapun kalau dia kurangi rukun yang dia kurangi, maka dia harus ulangi satu rakaat. Misalnya dia sengaja meninggalkan
apa namanya, dia tidak sholat isya 4 rakaat, dia cuma 3 rakaat kemudian salam, maka wajib dia tambah 1 rakaat. Iya. Tidak boleh dia bilang 3 rakaat saja kemudian sujud sahwi, tidak. Harus ditambah. Kalau rukun ditinggalkan harus didatangkan kemudian sujud sahwi. Iya. Ini wallahu alam. Habis waktu. Kalau masih ada, saya persilakan. Fadal. Mungkin yang terakhir. Iya. Bagaimana dengan ucapan orang yang mengatakan bencana alam itu adalah fenomena alam saja, berdasarkan penelitian para ahli. Jemaah sekalian, Islam itu tidak menafikan sebab. Islam tidak menafikan sebab. Iya. Betul. Gempa, banjir, itu ada sebabnya. Secara kauniyah dan secara syar'iyah. Kauniyah itu barangkali ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab sampai hutan itu menjadi gundul dan menyebabkan banjir atau tanah longsor. Itu sebab kauniyah. Islam tidak menafikan sebab itu. Betul. Cuma jamaah sekalian, ada juga sebab syar'iyah. Bahwa musibah itu bisa terjadi karena tangan-tangan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat maupun di lautan, kata Allah, disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Maksudnya karena dosa mereka. Dan Allah menjadikan mereka merasakan sebagian akibat dari dosa mereka. Apa tujuannya? Supaya Allah habisi? Supaya Allah benci? Tidak. La'allahum yarji'un. Supaya mereka mau sadar dan kembali. Jadi musibah itu harusnya menyadarkan kita. Demikian pula ketika dilakukan padanya kesyirikan. Dilakukan kesyirikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Orang Yahudi bilang Uzair anak Allah. Orang Nasrani bilang Isa yang mereka sebut Yesus anak Allah. Orang-orang musyrikin Makkah mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Maka apa kata Allah jamaah sekalian? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh benar-benar kalian telah mengucapkan ucapan yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Kemudian perhatikan apa akibatnya. Hampir-hampir langit pecah. Demikian pula gunung terbelah. Bumi hampir-hampir langit pecah. Bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Perhatikan jamaah sekalian, makhluk-makhluk besar, langit, bumi, gunung, semuanya hampir hancur karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Kenapa mereka tidak hancur? Karena masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mau hancur? Karena mereka lagi takut. Karena mereka tahu, mereka takut. Mereka tahu Allah lagi marah. Tapi Allah tahan supaya langit, bumi dan gunung itu tidak hancur. Perhatikan jemaah sekalian. Karena apa? Karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Ini kesyirikan dalam sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Esa dalam nama-namanya
sifat-sifatnya tidak memiliki anak dan tidak juga dijadikan anak. Lam yalid wa lam yulad. Itu keyakinan muslimin, keyakinan orang-orang Islam. Allah Esa, Allah Ahad, tidak beranak, tidak dijadikan anak, tidak juga memiliki anak. Siapa yang mengatakan Allah memiliki anak, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber bencana. Iya, makanya jangan kaget kalau setiap akhir tahun ada saja musibah. Iya. Jamaah sekalian, mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.